Baik, terima kasih Bu Liana atas kehadirannya untuk proses hari ini. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi Pak Iya, Darmawan. bagaimana Bu Liana kabarnya, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat, syukur ya. Jadi pada hari ini kebetulan memang saya diminta untuk sebagai supervisor dalam proses coaching ibu bersama coaching nanti. Nah, di mana pada saat supervisor ini, adapun yang ingin kita sama-sama pertahankan adalah bagaimana tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri, presence-nya, bagaimana mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi apa Ibu? Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang nanti akan saya perhatikan, akan saya observasi dalam hal ini. Namun sebelum nanti Ibu memulai proses coaching ini, kira-kira Ibu ingin saya bantu yang bagian mana untuk dikembangkan nantinya? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, untuk ada coaching hari ini saya ingin dikembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif Pak. Baik ya, untuk bagian present dan juga mendengarkan dengan aktif ya. Oke, lalu nantinya di antara present dan mendengarkan dengan aktif ini, bagian mana yang memang Ibu ingin saya untuk amati? Spesifiknya yang mana? Saya ingin diamati masalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran Present. penuh, oke. Berarti tentang bagaimana kompetensi Iya, Pak. inti dari kehadiran penuh ya. Baik, berarti dari kehadiran penuh kompetensi inti ini yang akan saya amati. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi inti ini yang telah Ibu rasakan? Menurut saya kompetensi present atau kehadiran penuh itu sangat penting Pak. Oke. Bagi coaching kita kita bisa membuat dia nyaman sehingga coaching itu bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dia. Oke, ya, jadi memang ini menjadi suatu hal yang penting ya, Iya. untuk dipertahankan. Lalu apa sih harapan Ibu dari kegiatan observasi ini ketika kita bersama untuk melakukan ini? Apa harapan Ibu? Harapan saya sih Pak, coaching saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dia bisa terbuka dan bisa menemukan jalan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik ya, berarti nanti setelah ini ketika Ibu sudah menjawab bagaimana pertanyaan yang saya ajukan, ini saatnya untuk Ibu melakukan coaching. Saya tetap berada di sini untuk mengamati, untuk mengobservasi bagaimana dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coaching. Baik. Ya, berarti kita tunggu nanti sampai coachingnya itu masuk ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Lihana. Selamat siang, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, Bu Sarah, terima kasih sudah datang menemui saya. Katanya ada sesuatu yang ingin Bu Sarah sampaikan. Nah, kira-kira ada kendala apa nih Bu Sarah? Sepertinya saya jadi penasaran apa sih yang Bu Sarah ceritain. Iya Bu Lihana, sebenarnya saya mau curhat nih Bu, mau cerita juga sama Ibu dan minta sarannya. Kebetulan kan kita memang sudah memasuki tahun pelajaran baru ya Bu. Nah, di kelas 7 ini peserta didiknya sangat beragam. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Nah, sedangkan beberapa peserta didik ini berasal dari SD negeri. Ya, dimana mereka belum pernah atau tidak sering mempelajari mata pelajaran bahasa Arab, bahkan ada yang tidak mempelajarinya sama sekali seperti itu. Baik. Jadi kira-kira apa sih harapan Bu Sarah dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Nah, harapan saya ingin mendapatkan solusi dari kendala saya ini Bu, terkait keberagaman pemahaman peserta didik kelas 7 khususnya. Oke, baik Ibu. Nah, menurut pengamatan Ibu, apa sih yang kira-kira menjadi penyebab dari masalah anak-anak yang ternyata belum pernah mempelajari bahasa Arab atau yang permasalahan tadi Bu Sarah sampaikan, apa Bu penyebabnya? Ya, permasalahannya mereka yang pertama belum belajar di sekolah dasar negerinya ataupun di rumahnya memang tidak mempelajari ya Bu. Biasanya kan beberapa ada memanggil guru gitu, walaupun di sekolahnya tidak ada pelajaran bahasa Arab, tapi beberapa ada yang panggil guru datang ke rumah untuk kelas tambahan seperti itu. Nah, kendala saya di sini adalah murid yang masih keliru membedakan, bahkan hurufnya saja masih keliru seperti itu. Jadi untuk merangkai kata menjadi kosakata, bahkan untuk teks dialognya mereka masih kesulitan gitu. Di situ permasalahan. Baik. Berarti
Menurut Ibu menjadi penyebab itu mereka memang belum belajar di SD negeri ya Bu ya, Betul. dan di rumah juga tidak belajar, tidak manggil guru ngaji ya Bu. Betul. Nah, berdasarkan situasi tersebut, kira-kira kondisi idealnya seperti apa sih yang Bu Sarah harapin? Saya berharap ketika di bab 2 nanti pergantian bab, seluruh peserta didik dapat sudah selesai di perkenalan bab 1 ini Bu gitu. Jadi mereka sudah paham bab 1, baru saya pindah ke bab 2. Saya harap sih mereka semua bisa mengikuti dengan baik dan bisa berganti bab di pekan depan. Baik. Nah, berdasarkan kondisi saat ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira murid Bu Sarah ini saat ini ada di skala berapa, di level berapa? Untuk yang masih kurang pemahamannya ya, Iya, betul. ada yang di level 5, ada yang 6, bahkan sudah ada yang di level 8 sih sebetulnya tingkat pemahamannya. Makanya ini sangat beragam seperti itu. Baik. Beragam sekali Bu, Ya, artinya. tergantung mereka apakah sudah mempelajarinya di rumah gitu. Karena kan nggak semua anak nih, biarpun dari bukan SDIT, tapi mereka belajar juga nih di rumah dengan guru les. Tapi ada juga, masih ada sih sebetulnya dari SDIT pun kurang paham gitu, hanya tahu kata-kata dasarnya saja. Baik, Bu Sarah. Nah, berdasarkan pengamatan Bu Sarah, kira-kira Bu apa nih langkah-langkah yang bisa Bu Sarah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar anak-anak bisa lebih baik lagi pembelajaran bahasa Arabnya, lebih aktif lagi dalam pembelajaran bahasa Arab? Apa Ya, Bu? kebetulan kan pelajaran bahasa Arab ini di sekolah saya hanya 1 jam pelajaran, itu setiap 1 pekan sekali Bu. Menurut saya itu sangat kurang sekali waktunya. Nah, saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan jam tambahan, yaitu di setiap hari Jumat sepulang sekolah. Kan setiap pulang sekolah itu hari Jumat jam 1 sudah pulang Bu. Nah, di situ masih ada waktu sekitar 1 jam untuk saya berikan lagi materi tambahannya. Seperti itu, salah satunya minta izin dari kepala sekolah mengadakan jam pelajaran di luar jam saya mengajar. Baik, berarti Bu Sarah akan izin kepala sekolah untuk Iya. meminta jam tambahan untuk Betul, membimbing jam anak-anak ya Bu. tambahan, iya. Baik Bu Sarah, wah, luar biasa ya Bu langkah yang akan Ibu ambil. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu metode itu yang akan Ibu Sarah lakukan meminta jam pelajaran tambahan, kira-kira akan berhasil nggak menurut Ibu? Sebelumnya saya sudah pernah mencoba, beberapa berhasil seperti itu, tergantung anaknya juga kan, motivasinya, kesungguhannya. Ada yang awalnya tidak semangat belajar bahasa Arabnya karena mereka tidak tahu, tapi akhirnya mereka termotivasi Bu gitu, karena ada jam pelajaran tambahan itu kan bertemu dengan saya secara intens, jadi mereka semangat gitu. Dibanding di kelas mereka merasa minder, jadi ketika bertemu khusus dengan saya mereka semangat, jadi mudah belajarnya dan bisa memahami materi saya dengan baik seperti itu. Selain itu ada nggak Bu Sarah metode lain yang kira-kira akan Bu Sarah lakukan? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu guru yang mengajar pelajaran serumpun Bu, yaitu pelajaran Al-Quran gitu, untuk sama-sama membimbing anak-anak yang saya rasa belum memahaminya, belum memahami bahasa Arab seperti itu. Dan juga setiap pagi di sekolah kami mengadakan pembiasaan keagamaan Bu. Nah, di situ juga salah satunya mengenalkan huruf-huruf dasar bahasa Arab. Baik Bu Sarah. Nah, berdasarkan kita ke skala nih 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal yang tadi Bu Sarah inginkan, dengan metode yang akan Bu Sarah lakukan dengan jam tambahan atau yang tadi itu, kira-kira Bu Sarah ingin anak-anak berada di level berapa dengan metode seperti itu? Saya ingin di level 7 ya Bu, dari level 5 ke level 7 dulu nih, menurut saya sudah cukup baik ya Bu, seperti itu. Baiklah Bu Sarah, kan Bu Sarah tadi sudah menyampaikannya apa rencana, apa langkah yang akan Bu Sarah ambil, metode apa yang akan Bu Sarah lakukan untuk meningkatkan pemahaman bahasa Arab terhadap murid Bu Sarah. Nah, apa rencana Bu Sarah nih setelah percakapan kita ini? Bu Sarah mau rencananya bagaimana? Rencana saya tadi saya ingin minta izin ya Bu kepada kepala sekolah untuk mengadakan jam tambahan di luar jam mengajar saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang serumpun mata pelajarannya dengan saya. Dan tidak lupa juga saya menyediakan konten-konten yang menarik ya Bu, yang untuk meningkatkan motivasi gitu. Sebelumnya kan tidak ada anak yang malas ya Bu pastinya, mungkin kurang termotivasi saja. Nah, saya harapkan dengan beragamnya konten ataupun video pembelajaran yang menarik dalam pelajaran saya itu membangun motivasi mereka untuk belajar bahasa Arab. Baik,
Bu Sarah. Nah kira-kira Bu Sarah butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan kondisi dari anak yang tidak paham bahasa Arab menjadi paham? Kira-kira Bu Sarah butuh waktu berapa lama Bu? Sebetulnya agak lama ya Bu waktunya, tapi saya harapkan dalam 1 bulan ini anak tersebut bisa mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, keterampilannya maupun sikapnya. Dari pengetahuan saya harapkan dia sudah mulai memahami dan juga tidak keliru menyebutkan huruf-huruf dasar. Dari segi keterampilan dia juga sudah mulai mampu untuk melakukan teks percakapan sederhana saja, dan juga sikapnya tidak merasa minder atau merasa tidak bisa gitu. Baik. Nah Bu Sarah, komitmen apa nih yang mau Bu Sarah lakukan agar rencana Bu Sarah ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, pastinya saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, kemudian mencari tahu nih kenapa alasannya, kalau misalnya capaian tujuan saya ini belum terpenuhi seperti itu. Baik Bu Sarah, Bu Sarah butuh dukungan lain nggak selain tadi kepala sekolah atau wali kelas atau guru? Butuh dukungan siapa lagi Bu Sarah? Iya, sebenarnya pastinya dukungan orang tua ya Bu, Betul. orang tua yang sangat berperan apalagi di rumah gitu, orang tua yang tahu kondisi anaknya dan juga memotivasi anak, memfasilitasi anaknya, seperti itu pastinya dukungan orang tuanya. Iya, baik Bu Sarah. Tadi Bu Sarah sudah berkomitmen bahwa Bu Sarah akan melakukan pendekatan dengan orang tua, dengan anak tersebut juga, dan akan melakukan metode yang tadi Bu Sarah bilang menambah jam pelajaran atau dengan media menarik untuk anak supaya bisa dengan cepat belajar bahasa Arab ya Bu Sarah ya. Nah Bu Sarah, sepertinya sudah banyak nih solusi yang sudah Bu Sarah sampaikan ya Bu dalam permasalahan Ibu ini ya Bu. Padahal saya tadi mau minta solusi dari Ibu ya Bu. Tapi ya berarti saya juga sudah sudah terpikirkan seperti itu Bu nih, berkat berkomunikasi, berdiskusi juga nih dengan Ibu gitu. Nah Bu Sarah, semoga Ibu bisa menjalankan semua rencana Ibu itu dengan lancar dan baik ya Bu Sarah. Nah Bu Sarah, bagaimana nih perasaannya setelah kita berdiskusi pada hari ini nih? Saya merasa lebih tenang, lebih lega ya Bu. Awalnya saya sangat bingung, pusing gitu atas permasalahan yang saya hadapi ini, tapi dengan berdiskusi dengan Ibu, akhirnya saya sedikit-sedikit menemukan solusinya seperti itu, dan saya akan coba berkomitmen untuk konsisten melakukan apa yang saya rencanakan supaya tercapai tujuan saya ini. Nah, baik Bu Sarah, menarik sekali diskusi kita hari ini ya Bu Sarah ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Sarah nih. Saya senang banget bisa menjadi tempat tukar pikiran. Jadi kita bisa sama-sama cari solusi dari permasalahan anak-anak kita ya Bu Sarah ya. Nah Bu Sarah, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Saya berharap Bu Sarah bisa melaksanakan komitmen dan rencana Bu Sarah dengan baik. Dan saya juga nggak sabar nih nunggu hasilnya perkembangan anak-anak. Bu Sarah, ada lagi Bu Sarah yang ingin Bu Sarah sampaikan? Udah sih Bu, itu aja cukup. Terima kasih banyak ya Bu atas Sama-sama waktu Ibu. berdiskusi hari ini. Ya, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Sarah hari ini. Baik, terima kasih Bu Sarah. Sampai ketemu lagi. Sama Bu Hana. Siap. Ya, bagaimana Bu Liana? Tadi proses coachingnya, tadi kan saya lihat Bu Liana luar biasa ya. Saya lihat juga Bu Liana sudah membantu untuk mengembangkan apa yang sudah ada dari ide coaching itu sendiri. Nah, menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu tentang performa, tentang penampilan yang sudah Ibu tampilkan tadi? Kalau menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak, walaupun mungkin masih ada kekurangan saya dalam memancing coaching untuk lebih terbuka lagi. Jadi mungkin saya harus masih banyak belajar untuk kegiatan coaching ini Pak. Ya baik ya. Jadi kan Ibu bilang masih harus banyak belajar, masih harus bisa mengembangkan lagi ya. Memang ya kenapa Bu? Apa yang kurang menurut Ibu tadi? Yang menurutku saya itu kurang itu saya dalam tadi Pak, saya menginginkan kompetensi intinya kan saya present kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif, tapi ternyata mungkin saya masih kurang dalam kehadiran penuh saya masih kurang dalam memancing coaching untuk bisa lebih terbuka dan menemukan ide-ide lebih lagi dari diri ya. Mungkin harusnya saya melakukan teknik stop dulu ya Pak tadi supaya coaching lebih tenang lagi dalam menyampaikan permasalahan yang dialami ya Pak. Nah, oke.
Nah tadi kan Ibu bilang sudah menyampaikan apa negatifnya, apa kurangnya. Sekarang saya mau nanya ke Ibu, kita kembali ke arah yang positifnya. Apa yang menurut Ibu sudah baik dibandingkan sebelum-sebelumnya pada saat proses coaching saat ini? Yang sudah baik menurut saya sudah sedikit membantu teman saya, coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Pak. Ternyata si coach sendiri bisa timbul solusi dari dirinya sendiri, banyak sekali solusi atau ide yang dia sampaikan kepada saya Pak. Oke, Gitu, ya. Pak. Itu positif dan negatifnya. Jadi untuk sekarang karena di sini saya adalah sebagai supervisi dari proses coaching tadi, izinkan saya Siap. untuk menyampaikan pengamatan saya berdasarkan hasil kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Ya, dari catatan saya, Ibu telah melaksanakan seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu luar biasa. Karena pertama tadi saya melihat Ibu telah membantu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, ya, dari permasalahan dia ketika bermasalah dengan peserta didik baru yang masih berorientasi dan kemudian dengan yang lainnya. Tapi memang Ibu tidak memberikan saran, saran itu memang langsung disampaikan oleh coach itu sendiri. Itu luar biasa gitu. Jadi solusi itu timbul dari dirinya sendiri, betul. Dan juga memang dalam proses ini tadi seperti yang Ibu bilang juga gitu ya, perlu adanya teknik stop terlebih dahulu. Karena setiap orang yang memiliki masalah pasti harus bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu gitu. Sehingga dengan Ibu sudah membiasakan mindfulness dengan teknik stop itu, kehadiran Ibu lebih terasa di sini. Gitu ya. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan, menurut Ibu seperti apa? Bagaimana? Ya Pak, saya harus banyak belajar ya Pak, menggunakan teknik mindfulness juga. Terus saya juga harus menerapkan mungkin alur tirta saya masih kurang sempurna. Saya juga harus lebih lagi menyempurnakan dalam percakapan menggunakan alur tirta. Saya harus lebih jelas dalam tujuan saya, identifikasi, rencana dan tanggung jawab harus lebih jelas terlihat dalam proses coaching itu Pak. Ya, begitu Ibu ya. Jadi memang Ibu tadi bilang kalau alur tirta ini kurang sempurna, tapi menurut penilaian saya itu sudah cukup bagus Bu. Untuk alur tirtanya, bagaimana Ibu menyampaikan tujuannya, menanyakan tujuannya, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi masalah yang ada, lalu bagaimana Ibu juga bisa menanyakan rencana aksi dari coach itu sendiri, serta bagaimana meminta komitmen dan tanggung jawab yang ada. Jadi menurut saya malah bagus. Hanya saja untuk yang saya nilai kurang, itu bukan kurang ya, tapi harus lebih dikembangkan, yaitu adalah dalam teknik rasa. Itu bagaimana penerimaannya, receive-nya, bagaimana apresiasi Ibunya, lalu bagaimana summarize-nya, Ibu bisa memberikan rangkuman dari apa yang ada dan juga bagaimana pertanyaan. Tapi itu semua sudah baik, hanya saja perlu dikembangkan gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang apa yang saya sampaikan tadi? Ya Pak, saya setuju dengan Pak Dharma dan saya akan belajar untuk menerapkan teknik rasa tadi Pak, coaching saya selanjutnya. Nah, dari yang teknik rasa tadi, receive, apresiasi, summarize, and ask, apa yang perlu Ibu lebih tingkatkan lagi? Atau semuanya, atau salah satunya? Yang mungkin yang lebih saya tingkatkan lagi di summarize, siapa menyimpulkan. Saya mungkin harus lebih menyimpulkan lagi sehingga coach itu bisa lebih fokus dari apa. Saya bisa mengingatkan kembali coach bahwa dia sudah menemukan solusi. Saya ingatkan lagi, saya simpulkan. Jadi coach lebih, oh iya ya, saya sudah menyimpulkan itu ya, dengan panduan dari si coach itu. Itu ya, jadi memang harus lebih mengkerucut Bu ya. ya. Betul Pak. Makanya dibutuhkan teknik summarize ini dengan supaya apa yang disampaikan coach tidak terlalu melebar dari semuanya. Ya. Lalu Ibu sudah tahu bagaimana kelebihannya, Ibu sudah tahu bagaimana kekurangannya, rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan setelah dari proses kegiatan coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Saya merasa mungkin pertanyaan saya masih kurang berbobot, sehingga harusnya saya bisa menggali lebih banyak lagi solusi dari si coach. Karena saya mungkin pertanyaan saya masih kurang kreatif atau berbobot, saya masih terkendala atau masih kurang greget banget hasil dari solusi yang diberikan oleh coach. Ya. Dengan pertanyaan berbobot ini berarti kan ada langkah-langkah yang harus disiapkan dulu Bu ya.
dalam untuk membuat pertanyaan berbobot. Apa aja sih langkah-langkah yang kira-kira akan Ibu laksanakan atau akan Ibu lakukan untuk proses coaching ke depannya? Untuk pertanyaan berbobot, saya akan berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, itu saya masih kurang paham nih Pak. Oke, nggak Mungkin apa-apa, Pak Dharma bisa membantu saya Pak Iya, untuk baik. bagaimana saya menyebabkan pertanyaan berbobot itu Pak. Oke, untuk pertanyaan berbobot berarti kita harus bisa memahami bagaimana proses tirta. Ya, berarti kan apa tirta? Tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana, rencana dan tanggung jawab. tanggung jawab. Itu yang bisa membuat kita untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya tidak terlalu melebar dari apa yang sudah kita rencanakan, dan supaya apa yang disampaikan oleh coach itu juga tidak juga terlalu melebar gitu ya. Jadi memang langkah-langkahnya itu kita juga harus bisa mendalami dari proses tirtanya itu sendiri. Nah, berdasarkan dari hasil supervisi akademik yang telah Ibu lakukan juga, maka saya bisa menilai bahwa sudah ada perkembangan yang lebih baik dari Ibu. Itu sudah ada peningkatan yang luar biasa dari Ibu juga. Kemudian untuk meningkatkan penampilan Ibu, untuk meningkatkan kompetensi Ibu selanjutnya, selain itu apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan? Sudah itu saja Pak. Tidak kompetensi Oke. ini. Nanti sudah itu aja ya. Nanti perlu diingat bahwa proses rasa dari summarize-nya itu harus lebih Ibu kembangkan, lalu dari proses tirtanya juga harus Ibu kembangkan dalam hal coaching ini. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan supervisi ini. Pertanyaan saya adalah untuk refleksi. Berarti apa yang bisa Ibu dapat dari kegiatan coaching dan supervisi pada hari ini? Yang saya dapatkan tuh banyak sekali Pak, banyak sekali. Saya bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi dalam permasalahannya. Saya dapat mengetahui juga, saya bisa belajar juga dari coach saya ketika saya menghadapi masalah itu. Oh, saya bisa melakukan hal yang sama dengan coach saya Pak. Jadi saya sangat senang Pak, saya bisa terlibat dalam kegiatan coach ini Pak. Berarti memang proses coaching ini tidak hanya untuk kita menilai bahwa diri kita lebih tinggi ya, kita juga bisa belajar dari coaching itu sendiri gitu. Apa yang Ibu rasakan berarti sekarang setelah proses coaching tadi? Apakah sudah senang? Apakah bagaimana? Saya lega Pak, perasaan saya lega, namun saya masih perlu belajar untuk menyempurnakan keterampilan coaching saya Pak. Baik ya, berarti itu untuk hasil pengamatannya sudah saya masukkan ke dalam supervisi akademiknya itu sendiri. Nanti mungkin akan kita lanjutkan ke depannya. Dari pihak sekolah juga akan memberikan pelatihan-pelatihan lebih mendalam lagi untuk proses coaching ini. Ya, Bu Liana, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bu Liana bisa terus meningkat dan berkembang dalam memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Saya juga terima kasih Pak Dharma sudah membimbing saya dan untuk menerapkan proses coaching yang betul, yang benar. Ya, kita sama-sama belajar. Siapa? Ya, terima kasih banyak Bu Liana Sama-sama, atas waktunya ya. Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak.